Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN untuk persiapan OSN tahun 2025. Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan meneruskan beberapa pembahasan soal mengenai OSN untuk mempersiapkan diri di OSN tahun 2025. Tapi ingat, soal-soal yang dibahas adalah soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan bocoran soal ya, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi OSN 2025 dengan cara banyak latihan soal. Oke, tetap semangat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal OSN tingkat provinsi jenjang SMP bidang fisika tahun 2024. Nah, untuk kalian yang belum menyimak soal OSN nomor 1 sampai 15 ada di video sebelumnya ya. Mem simpan linknya di kolom deskripsi. Nah, soal selanjutnya kita akan membahas soal nomor 16. Kecepatan setiap saat dari sebuah mobil yang bergerak pada jalan lurus diperhatikan pada gambar berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, informasi mengenai gerak mobil berikut ini yang benar yaitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan buktikan satu persatu pilihan yang ada apakah benar atau salah. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan cek terlebih dahulu pernyataan nomor 2, yaitu perlambatan sebesar 2 meter per second. Perhatikan dari grafik ini adalah kecepatan terhadap waktu. Nah, di mana untuk menghitung nilai perlambatan kita menggunakan rumus perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, perubahan kecepatannya yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Karena berdasarkan grafik, kecepatannya itu berkurang dari 20 meter per second sampai 0, maka kecepatan akhirnya 0 dikurangi kecepatan awal yaitu 20. Jadi 0 dikurangi 20 dibagi 10, hasilnya minus 2 meter per second kuadrat. Nah, perhatikan jawaban yang kedua atau pernyataan yang kedua, yaitu betul karena nilai perlambatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Walaupun pada soal hitungan yang kita cari ada minus, nah, di sini pernyataannya itu tidak ada minus tapi betul. Karena perlambatan itu nilainya adalah negatif atau minus ya. Jadi pernyataan nomor 2 adalah betul. Nah, selanjutnya kita akan mengecek pernyataan yang pertama. Pada saat 5 detik perpindahannya sejauh 125 meter. Nah, jika dilihat dari grafik ini merupakan grafik GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita akan mencari nilai S dengan perumusan GLBB, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0-nya itu kecepatan awal yaitu 20, time-nya adalah waktu yang diminta yaitu dalam waktu 5 detik, ditambah setengah dikali A-nya minus 2 dikali waktu yang dikuadratkan. Maka jawabannya adalah 75 meter, sedangkan dalam pernyataan 125 meter. Jadi pernyataan nomor 1 adalah salah. Nah, selanjutnya kita akan mengecek pernyataan yang pertama. Pada saat 5 detik perpindahannya sejauh 125 meter. Nah, jika dilihat dari grafik ini merupakan grafik GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita akan mencari nilai S dengan perumusan GLBB, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0-nya itu kecepatan awal yaitu 20, time-nya adalah waktu yang diminta yaitu dalam waktu 5 detik, ditambah setengah dikali A-nya minus 2 dikali waktu yang dikuadratkan. Maka jawabannya adalah 75 meter. Sedangkan dalam pernyataan 125 meter. Jadi pernyataan nomor 1 adalah salah. Selanjutnya kita akan mengecek pernyataan yang ketiga. Saat berhenti, perpindahan sejauh 300 meter. Ingat, berhenti itu adalah kecepatannya 0. Sehingga kita lihat waktu sampai 0 second adalah 10 detik. Maka dengan rumusan yang sama, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Kita masukkan time-nya 10 detik. S-nya adalah 100 meter. Sedangkan dalam pernyataan, S-nya yaitu 300 meter. Jadi pernyataan nomor 3 adalah salah.
Nah, selanjutnya kita akan mengecek pernyataan yang terakhir saat 5 detik, energi kinetik berkurang sebanyak 75%. Untuk itu kita bandingkan energi kinetik sebelum dan sesudah. Nah, untuk mula-mula energi kinetiknya yaitu pada saat kecepatan 20 meter per second. Ingat rumus EK itu adalah setengah mv kuadrat, di mana nilai M itu kita tidak ketahui, jadi kita tuliskan saja variabel M. Jadi setengah mv kuadratnya yaitu masukkan 20, maka hasilnya adalah 200 M Joule. Kemudian pada saat T sama dengan 5, energi kinetiknya menjadi 50 M Joule. Lalu kita bandingkan EK awal dan akhir. Nah, untuk mencari penurunannya, EK2 dibandingkan dengan EK1, 50 M Joule per 200 M Joule, sama dengan 0,25 dikali 100%, sama dengan 25%. Jadi energi kinetiknya berkurang secara keseluruhan sebanyak 75%. Jadi jawaban yang keempat adalah betul. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan mencari nilai hambatan kedua lampu tersebut dengan rumus R sama dengan V kuadrat per P, di mana V itu nilai tegangan, P itu nilai daya. Maka berdasarkan hasil perhitungan nilai R1-nya 806,67. Dengan cara menghitung yang sama, maka pada lampu 2 pun mendapatkan nilai hambatan yang sama, yaitu 806,67 ohm. Maka nilai perbandingannya sama, jadi pernyataan nomor 2 adalah betul. Lampu yang pertama, jika kita turunkan tegangan menjadi 110 volt, maka kita akan mencari nilai dayanya. Nah, kita ketahui bahwa R1 sama dengan R2, maka kita masukkan data yang diketahui, maka nilai daya yang kedua yaitu 15 watt, sebanding dengan lampu yang pertama. Sehingga dapat dikatakan pernyataan yang pertama yaitu benar, dayanya memiliki perbandingan 1:1. Sehingga pernyataan yang ketiga dan pernyataan yang keempat adalah salah. Karena nilai hambatannya ada 1:1, nilai perbandingan dayanya pun adalah 1:1. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Soal selanjutnya kita akan menjawab mengenai soal GGL induksi. Berikut ini ada faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan induksi pada generator. Jawaban yang benar adalah, ingat, perhatikan gambar ini. GGL induksi atau tegangan induksi dihasilkan karena adanya perubahan dari flux magnetik atau perubahan garis medan magnet yang ada dalam kumparan. Untuk mendapatkan perubahan medan magnet, maka diperlukan adanya gerakan atau kecepatan keluar masuknya magnet ke dalam kumparan itu mempengaruhi, atau sebaliknya. Jadi yang pertama kecepatan putar generator itu mempengaruhi, kemudian banyaknya lilitan pun mempengaruhi. Semakin banyak jumlah lilitan dalam kumparan, maka semakin besar tegangan induksi. Kemudian untuk bahan magnet itu tidak mempengaruhi, tetapi yang mempengaruhi adalah kekuatan magnet. Semakin magnetnya kuat, maka jumlah garis medan magnetnya semakin banyak. Untuk pernyataan yang keempat itu juga mempengaruhi, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Soal selanjutnya, dua buah lensa identik disusun berurut dengan sumbu keduanya saling berimpit. Panjang fokus lensa adalah F dan jarak antar lensa 2F. Sebuah benda diletakkan sejauh F di depan salah satu lensa. Nah, kita harus mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus analisis terlebih dahulu di mana posisi benda diletakkan. Terdapat dua lensa identik, yaitu lensa konvergen atau lensa positif. Kemudian terdapat titik fokus yaitu F dan jarak kedua lensa sepanjang 2F. Kemudian ada benda diletakkan di depan salah satu lensanya yaitu di titik fokusnya. Maka digambarkan seperti ini. Nah, berdasarkan konsep, jika sebuah benda terletak di titik fokus, maka bayangan akan jatuh di tak terhingga dengan sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Coba kita perhatikan simulasi ini. Jika bayangan jatuh atau diletakkan di titik fokus seperti ini, maka bayangan yang dihasilkan akan jatuh di tak terhingga, atau bayangan tersebut membentuk sinar-sinar dengan garis yang sejajar. Maka
Jika kita simpan lensa kedua di sebelah kanan dari lensa yang pertama, maka sinar-sinar yang sejajar tersebut akan dibiaskan di titik fokus. Maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang kedua terletak di titik fokus lensa yang kedua. Atau jika kita buktikan dengan perumusan, maka untuk kondisi yang pertama, bayangan itu akan jatuh di tak terhingga. Kemudian bayangan tersebut akan membentuk garis-garis yang sejajar. Sehingga berdasarkan prinsip dari lensa cembung, garis-garis yang sejajar tersebut akan dibiaskan di titik fokusnya. Ya, ini jika kita hitung dengan perumusan. Maka SO atau jarak bayangan yang kedua jatuh di titik fokus lensa yang kedua. Maka bayangan akhir akan dihasilkan di belakang lensa yang kedua, yaitu tepatnya di titik fokus. Atau jika kita ukur dari lensa yang pertama sejauh 3F dari lensa yang pertama. Nah, kita cek satu persatu untuk pilihan yang ada. Bayangan akhir terbentuk tepat di antara kedua lensa. Pernyataan yang pertama yaitu salah, dikarenakan bayangan yang terbentuk ada di belakang lensa yang kedua. Jadi bukan tepat di antara kedua lensa. Kemudian yang kedua, bayangan akhir. Untuk pernyataan yang kedua, bayangan akhir terbalik terhadap benda itu betul. Jika diletakkan di titik fokus, maka bayangan akan nyata dan terbalik. Kemudian yang ketiga, bayangan yang terbentuk lensa pertama bersifat nyata, itu juga betul. Yang keempat, bayangan yang dibentuk lensa kedua bersifat maya, itu salah. Jadi jawabannya betul adalah 2 dan 3. Soal yang terakhir, sebuah bandul berayun sambil dijatuhkan vertikal secara bebas dari suatu ketinggian. Anggaplah gesekan udara dapat diabaikan, maka pernyataan yang benar adalah, untuk menjawab soal ini kita akan membahasnya satu per satu. Pernyataan yang pertama, kecepatan bandul bertambah setiap kali berayun. Pernyataan yang pertama ada salah dikarenakan sistem tanpa gesekan tidak menyebabkan kecepatan bertambah atau berkurang, melainkan kecepatannya yaitu tetap karena memiliki energi mekanik yang tetap. Kemudian berikutnya, pernyataan yang kedua ada benar dikarenakan energi kinetik maksimum terjadi pada saat benda berada di titik tengah ayunan atau titik keseimbangan, karena titik ini kecepatannya paling besar. Nah, pernyataan yang ketiga adalah salah, amplitudo ayunan bertambah setiap kali berayun. Diingatkan bahwa amplitudo itu simpangan maksimum dari posisi seimbang. Jika dalam hal ini tidak mengalami gesekan, maka amplitudo itu akan tetap. Kemudian yang keempat, energi potensial maksimum terjadi di titik simpangan maksimum. Nah, pernyataan yang keempat itu betul karena energi potensial maksimum terjadi pada saat di titik tertinggi atau simpangan maksimum. Ya, jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4.